Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildanda Fadinata, NIM 2234041010082. Baik, saya akan menjelaskan ulang dari Bapak Nail selaku dosen pendidikan Pancasila bahwa pengertian Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut kata-kata Pancasila ada di kitab Tripitaka, yaitu pada awalnya Panadipata Veramani Sikhapodaman Samadayani, yang artinya jangan menyabut nyawa makhluk hidup. Dan yang kedua, Dina Dana Veramani Sikapadam Samadayani, artinya jangan mengambil barang yang tidak diberikan. Dan yang ketiga, Kemasu Micarana Veramani Sikadam Samadayani, yang artinya jangan berhubungan kelamin, jangan berzina. Dan yang keempat, Musyawada Veramani Sikapadam Samadiyani, yang artinya janganlah berkata palsu atau jangan berdusta. Dan yang kelima, Suramaraya Masya Pamada Veramani, yang artinya janganlah meminum minuman yang merusak pikiran. Kitab Tripitaka mengajarkan 5 prinsip berperilaku di atas. Kata Pancasila muncul dari dalam syair kerajaan di bawah Raja Hanyamuruk, Majapahit, dan Gajah Mada. Yat Nagawani Pancasila kata karbangseke karma, artinya raja menjalankan dengan setia kelima tatatan atau Pancasila bertupuk upacara, ibadah, dan penobatan. Dan Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara berawal dari pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI merupakan organisasi yang dibentuk sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasan berkaitan dengan dasar negara Indonesia Suopomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian tersebut didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI Rajiman Widodiningrat pada pidato pembukaan sidang. Rajiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka maka dibutuhkan suatu dasar negara. 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. 1. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan tersebut disampaikan pada 29 Mei 1945. Usulan lisan: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat.
Usulan tertulis: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tokoh yang kedua, Suepomo. Tokoh selanjutnya yang berperan penting dalam perumusan Pancasila adalah Suepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Ia menyampaikan usulannya. Menurutnya, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan pahaman persoalan serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Selanjutnya di bawah ini usulan dasar negara menurut Suepomo. Usulan dari Suepomo yaitu 1. Persatuan atau unitarisme. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Suepomo menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan paling kuat atau golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Dan tokoh yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang terbentuk filosofische Geistloh atau Weltanschauung, yaitu pedoman filsafat pikiran yang jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Soekarno mengatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Lalu dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno dinamakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasional atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi Pancasila sebagaimana disahkan dalam konstitusi adalah sebagai berikut, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum terbentuk rumusan Pancasila sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berlaku hingga sekarang pada tanggal 22 Juni 1945. 9 tokoh nasional yang disebut Panitia 9 berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Di dalam naskah Piagam Jakarta tempatnya pada alinea keempat tercantum rumusan Pancasila. Rumusan pada sila pertama menuai kritik dari berbagai pihak karena memiliki narasi yang cukup berbeda dari Pancasila yang kini menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Berikut rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta yang menuai kontroversi, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan muslim saja. Hal itulah yang menjadi salah satu latar belakang
perubahan rumusan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berawal Pancasila itu dari tokoh-tokoh yang ada di Pancasila, yaitu seperti BPUPKI dan PPKI. Dan juga nama tokoh-tokohnya yaitu Insinyur Soekarno, Suharto, dan Muhammad Yamin. Dan dari saya sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang gak baik atau kurang. Sekali lagi mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.